Like a Hellcat. Assalamualaikum guys, how are you today? Well, ini sudah sekitar 1 bulan lebih ya kalian belajar di rumah. Ibu sengaja buat video ini agar kalian bisa belajar lebih baik di rumah. Video ini akan membahas tentang materi yang berjudul Regular and Irregular Plural Noun. Nah, apa itu Regular and Irregular Plural Noun? Mari simak penjelasannya. By the way, kalian punya berapa buku yang ada di dalam tas kalian? Apakah ada 1, 2, atau mungkin lebih dari 5? Nah, di dalam bahasa Indonesia, kalian akan mudah mengatakan 1 buku, 2 buku, atau 5 buku. Kayak gini. Saya punya 1 buku. Saya punya 2 buku. Kemudian saya punya 5 buku, saya punya 10 atau 20 buku, itu sama aja ya. Tidak ada perbedaan di kata bukunya. Nah, bagaimana kalau kalian misalkan mau pakai bahasa Inggris dalam menyebutkannya? Nah, di sini kita akan belajar cara mengatakan benda-benda yang ada di sini dalam bentuk jamak. Ada beberapa contoh yang akan Ibu berikan. Yang pertama, ada kursi. Kalau misalkan sebuah kursi, itu kita bisa bilang chair. Tapi kalau misalkan kita punya beberapa kursi, lebih dari 1, ini misalkan ada 3 kursi ya, kita bilang 3 chairs. Nah, harus ditambah S di belakangnya. Kemudian contoh yang lain, ada jam tangan. Kalau 1 jam tangan saja, kita bilangnya watch. Tapi kalau misalkan jam tangan yang lebih dari 1, contohnya ada 4, kita bilang 4 watches. Nah, di sini ditambah S, kalau di sini ditambah ES. Apa itu yang membedakannya? Di sini ada aturannya ya. Kita pelajari juga aturan-aturan cara penambahan S atau ES dalam menambahkan kata benda yang jamak. Nah, aturan yang pertama, kata benda yang berakhiran S, SS, CH, SH, atau X, kita langsung saja tambah ES. Kayak gini misalnya. Ada sebuah bus. Nah, di sini kalau busnya cuma 1, kita hanya tinggal bilang bus. Nah, di sini karena bus itu berakhiran S, jadi kita tinggal tambah ES kalau misalkan busnya lebih dari 1. Seperti ini. Nah, kalau 1 bus, kalau lebih dari 1 buses. Misalkan di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 bus. Jadi 5 buses. Kemudian contoh yang lain, ada dress. Nah, karena ini dress itu berakhiran double S, seperti aturan ini, jadi kita tinggal tambahkan ES di belakangnya, kalau dressnya lebih dari 1. Seperti ini. Karena dressnya ada 4, jadi kita bisa bilang dresses. Kemudian yang selanjutnya, kata benda yang berakhiran CH. Nah, di sini ada watch. Karena watch itu berakhiran CH, jadi kita tambahkan ES. Jadi watches. Ada kuas atau brush, kita tinggal tambahkan ES. Brushes. Kemudian ada box, kita juga tinggal tambahkan ES, jadi boxes. Setiap kata yang berakhiran S, SS, CH, SH, atau X, kita langsung tambahkan S. Kemudian, aturan yang kedua, kalau ada noun atau kata benda yang berakhiran Y, namun huruf sebelumnya konsonan, seperti B, C, D, F, G, H, dan yang lainnya, huruf Y-nya diganti dengan I, kemudian ditambah ES. Ini contohnya. Nah, di sini ada baby.
Baby itu berakhiran Y, tapi sebelumnya ini huruf B. Karena B itu konsonan, jadi Y-nya diganti menjadi I. Dari baby menjadi babies. Contoh selanjutnya yaitu library. Library itu sebelumnya konsonan, jadi Y-nya dihilangkan, kemudian diganti jadi I. Libraries. Satu lagi dictionary. Dictionary itu juga sama, berakhiran huruf Y, tapi sebelumnya konsonan, jadi dictionaries. Nah, seperti itu. Oke, aturan yang selanjutnya yaitu noun atau kata benda yang berakhiran Y, tapi huruf sebelumnya itu huruf vokal atau vowel. Vowel itu contohnya A, I, U, E, O. Nah, kita langsung tambahkan saja akhirannya S. Contohnya ada gambar monkey. Monkey itu berakhiran huruf Y, tapi sebelumnya vokal ya atau vowel E. Jadi kalau lebih dari satu, monkeys. Kemudian ada toy atau mainan, menjadi toys. Satu lagi ada boy, menjadi boys. Nah, setiap yang berakhiran Y, tapi sebelum Y-nya itu ada huruf vokal atau vowel, A, I, U, E, O. Nah, kita harus tambahkan langsung S, tidak usah diganti Y, atau tidak usah dihilangkan Y-nya. Nah, itu untuk regular. Sekarang ada irregular plural noun. Yang dimaksud irregular plural noun itu kita tidak bisa langsung merubah ditambah jadi S atau ES, tapi kita harus menghafalkan setiap kata atau setiap perubahan-perubahan katanya. Contoh yang pertama itu ada child. Child itu bukan jadi childs, tapi dirubah menjadi children. Kemudian contoh yang kedua ada mouse. Mouse itu tidak dirubah jadi mouses, tapi jadi mice. Kemudian yang ketiga ada foot. Foot itu tidak jadi foods, tapi jadi feet. Kemudian yang keempat ada tooth. Tooth itu tidak dirubah jadi tooths, tapi jadi teeth. Nah, seperti itu. Khusus untuk irregular plural noun, ini kalian harus hafalkan. Tidak bisa kalian menebak-nebak atau tidak bisa ditambah S atau ES. Ada beberapa aturan yang lain, tapi nanti kita bahas di pertemuan yang selanjutnya ya. Oke, ini rangkumannya. Untuk regular plural noun, yang pertama aturannya, kata benda yang berakhiran S, SS, CH, SH, atau X langsung ditambah S. Contohnya buses, dresses, watches, brushes, dan boxes. Kemudian aturan yang kedua, noun atau kata benda yang berakhiran Y, namun huruf sebelumnya konsonan, huruf Y-nya diganti dengan IS. Contohnya babies, libraries, dictionaries. Dan aturan yang ketiga, noun atau kata benda yang berakhiran Y, namun huruf sebelumnya huruf vokal atau vowel, kita langsung tambah akhiran S, tidak usah diganti Y-nya atau tidak usah dihilangkan. Contohnya monkeys, toys, boys, dan yang lain sebagainya. Nah, untuk yang kedua, irregular plural noun, itu tidak mempunyai aturan. Kalian harus hafal di luar kepala, contohnya yang seperti tadi, children, mice, feet, dan teeth. Ada banyak contoh yang lainnya, namun kita akan bahas di pertemuan yang selanjutnya ya, termasuk yang regular plural noun. Oke, jika kalian sudah paham, ada tugas yang harus kalian kerjakan. Nah, di sini ada yang contohnya yang berakhiran SS, kemudian yang berakhiran Y, SH, dan yang lainnya. Kalau misalkan sesuai dengan aturan yang udah Ibu jelaskan, berarti kalian tinggal ikuti. Tapi kalau misalkan ada sesuatu atau ada kata yang belum kalian temukan aturannya, kalian langsung tinggal tambahkan S saja. Tidak usah ditambah ES, langsung ditambah S.
Jika kalian tidak paham, boleh langsung bertanya ke ibu, atau boleh diulang lagi videonya ya. Nah, selamat mengerjakan. Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.